Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Al-Khalis. Di video ini saya akan membahas secara detail bagaimana cara membuat sebuah program sederhana untuk sistem perbankan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama-tama, kita akan mengimport library. ArrayList, import Java util ArrayList. ArrayList ini digunakan untuk menyimpan daftar nama nasabah dan saldo akhir mereka. Kemudian ada import Java util scanner. Digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian kita masuk pada deklarasi kelas dan metode utama. Program ini dimulai dari metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Public kelas imam ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas Java dengan nama imam sebagai kelas utama dari program ini. Lalu kita lanjut pada judul program, public static void main. Public static digunakan sebagai titik awal program. Lalu kita lanjut pada header, yang perintah system.println untuk menampilkan header seperti sistem perbankan dan banksystems dan make dan garis pembatas. Kemudian kita lanjut ke bagian scanner. Ada 6 scanner. Di sini berfungsi untuk menerima input dari user. Pada scanner input pertama, di sini untuk menginput nama dan nomor HP. Kemudian pada scanner input kedua untuk saldo awal. Pada scanner input ketiga untuk keperluan apakah nasabah mau menyimpan atau meminjam. Kemudian pada scanner 4 jumlah simpan atau pinjam. Pada scanner input 5 tahun angsuran, dan scanner input 6 untuk lanjut atau tidak. Sebenarnya bisa saja memakai satu scanner, tapi di sini dipisahkan agar tidak terjadi bug dengan next line. Kemudian kita masuk pada ArrayList untuk simpan data. Array nama digunakan untuk menyimpan nama semua nasabah. Kemudian pada array total akhir ini digunakan untuk menyimpan total saldo akhir masing-masing nasabah. Kita simpan data ini agar bisa ditampilkan di akhir program sebagai riwayat transaksi. Kemudian kita masuk ke deklarasi variabel lainnya. Semua variabel ini digunakan untuk proses perhitungan. Beberapa penjelasan: nama, nomor HP, keperluan untuk menyimpan data nasabah dan aktivitas. Kemudian nominal simpan untuk nominal yang dimasukkan nasabah untuk disimpan. Kemudian ada simpan untuk hasil simpanan setelah potongan atau bonus. Kemudian ada nominal pinjam, nominal yang dipinjam nasabah. Kemudian ada pinjam, hasil pinjaman setelah potongan. Kemudian ada angsuran, yaitu nilai pinjaman setelah dikenakan potongan berdasarkan jangka waktu. Kemudian ada total pinjam, total simpan, akumulasi tiap transaksi nasabah. Kemudian ada total akhir, perhitungan saldo akhir. Kemudian ada hasil, adalah hasil setelah dipotong biaya cetak buku. Kemudian loop 1
dipakai untuk perulangan nasabah. Kemudian kita masuk ke loop nasabah. Loop ini dijalankan minimal 1 kali. Akan terus mengulang jika pengguna ingin menambah nasabah lain. Kemudian kita masuk ke input data nasabah. Di sini, user diminta mengisi data pribadi. Nama disimpan ke array nama dan saldo awal disimpan untuk perhitungan nanti. Kemudian masuk ke loop keperluan. Loop ini berguna jika nasabah ingin melakukan lebih dari satu jenis transaksi. Misalnya, simpan dulu, lalu pinjam. Kemudian kita masuk ke transaksi simpan. Jika nasabah memilih simpan, maka program akan menanyakan berapa jumlah uang yang ingin ditabung, lalu memberikan potongan atau bonus. Jika nominal simpan lebih kecil dari 50.000, maka variabel simpan sama dengan nominal simpan kurang nominal simpan kali 2 per 100. Jika nominal simpan bukan lebih kecil dari sama dengan 50.000, maka kita masuk ke pengecekan kedua, yaitu nominal simpan lebih kecil dari sama dengan 150.000, maka variabel simpan sama dengan nominal simpan kurang nominal simpan kali 1 per 100. Jika nominal simpan bukan kurang dari 150.000, maka variabel simpan sama dengan jika nominal simpan kurang dari 500.000, maka variabel simpan sama dengan nominal simpan tambah nominal simpan kali 5 per 100. Jika nominal simpan bukan lebih kecil dari 500.000, maka kita masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel simpan sama dengan nominal simpan tambah nominal simpan kali 7 per 100. Maka jumlah simpanan akan masuk ke variabel simpan. Kemudian kita masuk ke transaksi pinjam. Jika user memilih pinjam, maka program akan meminta nominal pinjaman. Kemudian menghitung potongan sesuai ketentuan. Kemudian kita masuk ke logika pinjam. Jika nominal pinjam lebih kecil dari 500.000, maka variabel pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 5 per 100. Jika nominal pinjam bukan kurang dari 500.000, maka nominal pinjam lebih kecil sama dengan 1 juta. Maka variabel pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 11 per 100. Jika nominal pinjam bukan lebih kecil dari sama dengan 1 juta, maka kita akan masuk ke pengecekan ketiga, yaitu jika nominal pinjam kurang lebih kecil dari 7 juta, maka variabel pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 15 per 100. Jika nominal pinjam bukan lebih kecil dari 7 juta, maka kita akan masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 15
per 100. Maka total pinjaman akan masuk ke variabel pinjam. Setelah itu ditanyakan berapa tahun angsuran. Nah, kemudian kita masuk ke logika angsuran. Jika nominal angsuran sama dengan 0,5, maka variabel angsuran sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 1,5 per 100. Jika nominal angsuran bukan 0,5, jika nominal angsuran bukan sama dengan 0,5, maka kita akan masuk ke pengecekan kedua, yaitu jika nominal angsuran sama dengan 1, maka variabel angsuran sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 2 per 100. Jika nominal angsuran bukan sama dengan 1, maka kita akan masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel angsuran sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 5 per 100. Maka nilai angsuran ditambahkan ke total pinjam. Kemudian kita masuk ke bagian hitung saldo akhir. Artinya, saldo awal ditambah semua simpanan, lalu dikurangi total pinjaman. Setelah satu proses selesai, baik simpan ataupun pinjam, maka program akan menanyakan, ada keperluan lagi. Jika user menjawab ya, maka perulangan akan berulang lagi. Jika user menjawab tidak, maka loop berarti keluar dari perulangan. Kemudian kita masuk ke bagian cetak buku. Jika nasabah ingin mencetak buku, maka akan dipotong sebesar 5.000 dari saldo akhir. Akan tetapi jika tidak, maka hasil sama dengan total akhir. Kemudian kita masuk ke bagian cetak buku. Jika nasabah ingin cetak buku, maka akan dipotong 5.000 dari saldo akhir. Akan tetapi, jika nasabah tidak ingin mencetak buku, maka hasil sama dengan total akhir. Kemudian kita masuk ke simpan dan tanya nasabah selanjutnya. Jika user jawab ya, maka data nasabah baru akan dimasukkan lagi. Terakhir, kita masuk ke bagian menampilkan riwayat transaksi semua nasabah. Setelah semua nasabah selesai diproses, program akan mencetak laporan semua transaksi yang terjadi hari itu. Program menggunakan for loop untuk menampilkan nomor urut nasabah, nama nasabah, saldo terakhir dari masing-masing nasabah. Semua data ini diambil dari array list yang sebelumnya sudah diisi selama proses input. Kemudian setelah semuanya selesai, maka kita akan mencoba menjalankan kodenya di terminal. Kode dijalankan, maka akan menampilkan header yang telah kita buat di awal, seperti sistem perbankan dan bank session dan make. Karena kita di sini akan mengisi nama nasabah, misalnya Imam, kemudian enter, kemudian kita masukkan nomor HP, kemudian
saldo awalnya kita isi misalnya 2 juta, misalnya 3 juta. Kemudian misalnya keperluan kita mau meminjam atau menyimpan. Misalnya kita buatnya pinjam. Berapa total pinjaman? Misalnya 1 juta. Kita isi tahun angsurannya setahun. Kemudian akan keluar pertanyaan ada keperluan lagi atau tidak. Misalnya kita jawab tidak saja. Nah, di sini kita akan ditanyakan untuk mencetak buku atau tidak. Jika kita memilih iya, maka duit kita akan dipotong 5.000 dari sistem. Jika tidak, maka duit kita akan seperti semula. Saya di sini memilih ya. Maka saldo saya terkini adalah 1.130.000. Sama lagi. Kita isi tidak. Jadi pada di bawah ini riwayat transaksi hari ini. Nasabah ke-1 dengan nama Imam, total saldo saya ini adalah 1.130.000. Sekian dari saya tentang pembahasan cara membuat program sederhana untuk sistem perbankan. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.